could be all it is you need. 'Cause we are trying to find a way to feel. If I could sleep, I'd dream of what we'd be. But I can feel you slip further from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafa Tumisanto di channel YouTube aku Saskia Tulisan dan episode tutorial tips 3. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk membatasi waktu kita menonton TV, termasuk juga memilih program tayangan TV sesuai dengan kategori usia manusia. Jadi gini, kan televisi itu juga menjadi salah satu hiburan yang paling disukai oleh semua masyarakat di seluruh dunia, termasuk di sini di Indonesia. Nah, setiap program TV itu pasti memiliki banyak sekali program genre, mulai dari genre berita, hiburan, terus drama, terus kemudian kuis dan juga sebagainya, dan juga sebagainya. Biasanya tuh TV itu memang sangat identik dengan beberapa hal hiburan tuh, sehingga kita bisa mempelajari siapa aja public figure yang sukses di bidang masing-masing, gitu, bidang hiburan, bidang politik, dan masih banyak lagi ya. Tapi yang perlu kita tahu bahwa program itu tuh juga sudah diawasi oleh lembaga penyiar masing-masing. Misalnya contoh di negara Malaysia itu ada LPF atau lembaga pelapis film, dan di Indonesia tentu saja ada KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Keduanya juga berperan penting dalam mengatur program TV tersebut agar tidak jadi hal berbahaya ya. Terlebih lagi jika kita sering melihat ada kategori kode usia berapa untuk usia, misalnya untuk anak-anak, bimbing orang tua. Tapi kebanyakan tuh sekarang tuh remaja bimbing orang tua karena anak tuh sudah lebih dominan. Terus anak bimbing orang tua, terus ada semua umur dan juga dewasa. Mungkin dewasa ini kebanyakan itu ketika muncul ketika program itu terlalu malam atau karena waktu yang susah tidur. Nah, tapi yang perlu kita tahu, kalau jika kita tidak mengawal, kita sebagai orang lebih tua, baik itu orang tua tunggal atau sempurna ataupun kakak lebih tua tuh harus selalu mengajarkan anak-anak kita untuk mengarahkan anak kita dalam ini program TV yang berkualitas. Mungkin pendidikan agama juga sudah terbiasa ya, karena untuk meraih masa depan mereka supaya mereka tidak terjerumus oleh hal-hal yang nggak benar. Misalnya contoh tayangan sinetron yang tidak mendidik, ada kasus pacaran yang tidak sehat, atau ada perselingkuhan. Ini bagi pasangan kasih loh. Terus juga ada kegiatan kekerasan ya. Ya mungkin meskipun tayangan belaka, tapi kalau dipengaruhi dunia nyata itu juga berisiko tidak baik dan menimbulkan beberapa tayangan tersebut ada yang memang tidak berfaedah. Terlebih lagi jika kita kalau menonton kartun juga ada ya, kebanyakan mereka tuh ada yang sulit bernostalgia karena beberapa alasan. Alasan pertamanya mungkin karena KPI-nya aja yang mengatur adegan dan pasnya kartun tersebut, sehingga kita merasa dari kita kecil tuh kita merasa lupa kayak gimana perasaannya. Ya wajar sih, yang namanya tayangan TV itu pasti kita meredakan ada sesuatu, pasti bisa lebih stres. Terus menimbulkan pada protesan, kok bisa iklan tayang lama ya? Mungkin sih karena memang TV yang ngatur. Banyak yang mengklaim dan mengkritik dan bahwa iklan itu tuh hal yang mempromosikan memang tuh terlalu berlebihan sehingga menimbulkan konsumtif dan materialistik. Nah, tapi maksud itu kan kita gonong terus sehingga memunculkan itu sekitar 10 sampai 15 menit. Biasanya minimal ya ikan itu kan kalau di Malaysia itu kan ada yang bilang 3 menit, aku udah perasain. Tapi di Indonesia tuh jauh lebih lama dibanding negara sempun ya. Oke. Jadi kita akan mengetahui ya mengawasi program dan bagaimana cara mengawasi membatasi program TV-nya. Nah, yang pertama adalah nih, buat jadwal menonton televisi dan ditambah dengan istirahat. Kita biasa harus membuat jadwal itu dengan bentuk tulisan ataupun dengan kertas atau dengan buatan print dari komputer dengan benar supaya anak-anak itu bisa mengerti, paham betul untuk mendisiplinkan waktu ya. Karena kan kalau menonton TV itu juga harus ada jedanya untuk maksudnya jam istirahatnya atau kegiatan lain seperti sholat, terus belajar untuk ke sekolah, baik itu dari laptop ataupun dari buku, dan juga permainan untuk main di luar. Itu penting sekali supaya anak-anak itu bisa mengajarkan disiplin agar tidak terpengaruh hal negatif dengan tayangan televisi dan bisa membolosi waktu belajar. Kemudian yang kedua, untuk program tayangan TV untuk anak-anak, pilih tayangan kartun yang berkualitas dengan kategori umur. Kalau misalnya kartun untuk anak-anak, ya tonton aja. Tapi kalau tidak ada kategori untuk remaja, anak-anak juga dibatasi. Jadi kita bisa nonton dengan menggunakan aplikasi seperti Adobe TV Stick ya, aku udah pernah lihat sih Adobe TV Stick itu ternyata berguna juga jika kita menggabungkan dengan modem yang gratis. Banyak gratis itu. Jadi kita bisa menonton menggantinya, kita bisa nonton Netflix lewat ponsel atau lewat laptop supaya ini kenapa seperti itu? Ini tujuannya untuk mencegah TV tersebut tidak mengeluarkan hawa panas. Karena kan kalau hawa panas bisa berbahaya dan bisa memicu TV tersebut meledak.
Kemudian yang ketiga, untuk memilih tayangan program remaja dan bimbing tuh kalau misalkan tayangan itu bisa berupa travelog, terus ada kode makan-makan, terus ada film layar lebar. Tonton saja tetapi dengan orang tua ya. Misalnya anak kita punya adik yang masih SMP, kita sebagai kakak ya teman itu bisa dibimbingin orang tua bersama supaya kita tahu bahwa film layar lebar baik itu film animasi ataupun genre di luar animasi ya atau real action itu kebanyakan kategori itu bisa ada anak-anak bimbing orang tua dan manja bimbing orang tua. Maksudnya harus berbimbingan guys supaya tidak mengawasi dan buruk ya. Biar seperti contoh kalau misalnya ini kan kalau kita nonton bareng tuh pasti akan masih lebih seru. Kalau misalkan ada Rizky mereka tuh pasti akan takut tuh masa lebih stres. Jadi makanya dibiasakan sebelum film lebar tuh harus lakukan relaksasi ataupun meditasi sebelum menonton. Kenapa? Ini tujuannya kalau kita masa kita habis susah nostalgia, lakukanlah meditasi agar kita sekaligus mengingat memori ini dengan menggunakan teknik imagery atau penghayalan atau balik ke throwback untuk membantu masa throwback ya. Kemudian yang keempat ya, kalau kita meminta tayangan ketika kita berada di perjalanan panjang ya, kalau membatasi waktu nonton TV misalnya ini, pastikan TV tersebut harus dimatikan saat perjalanan jauh ya, supaya saya di mobil. Ketika di mobil nih, kita bisa matikan TV-nya tuh supaya agar tidak terganggu untuk tidur. Misalnya perjalanan panjang ke luar kota menggunakan bis, jadi itu kan bisa untuk tidur. Jadi kita tidur tuh juga membantu menambah energi dan kita perjalanan jauh dalam bis. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting sekali, ketika kita menonton televisi pada kita itu harus diisi kegiatan seperti belajar, beribadah, atau bermain kurang supaya kita bisa nanti suatu saat kan ada beberapa waktu tuh menggunakan TV harus membagi waktu mereka. Jadi bisa membagi inisiatif kepada mereka untuk menonton program TV pada mereka masing-masing sesuai kategori untuk yang lain. Sedangkan kita mengarahkan adik untuk bermain di luar, terus kita terus ajaklah keluar-keluar berkreasi dengan taman kota supaya bisa meredakan rasa stres dan kita tergantungan nonton TV. Jadi membatasi waktu nonton TV dengan menggunakan kegiatan aktivitas seperti berada di taman atau sepuas-puasnya minimal sekitar 2 jam berada di taman untuk menghilangkan rasa stres dengan bermeditasi, bukan bermain di luar dan sebagainya ya. Atau kita mempelajari ilmu alam ya, belajar dengan di taman. Oh ya, bila membawa buku pelajaran dan belajar di taman itu juga menggunakan kaidah lainnya untuk membatasi kita menonton TV supaya kita bisa merasakan lebih tenang dari biasanya dan tidak terganggu dengan hal-hal yang mencurigakan seperti suara-suara berbisik, suara motor. Pilihlah taman dengan suasana taman untuk mencari keadaan yang sepi dan sunyi supaya bisa membantu meredakan rasa stres bagi anak-anak dan bisa mengenali dunia ya. Nah, sebenarnya tutorial ini sebenarnya berguna juga bagi kalian yang masih usia anak sekolah maupun kuliah. Kalau misalnya kalian menghadapi ujian ataupun assessment, batasi waktu menonton TV kalian untuk belajar supaya kalian bisa disiplin waktu untuk kegiatan yang bermanfaat lainnya yang atau apalagi kalau kita ada waktu jedanya seperti makan dan beribadah supaya bisa lebih berguna untuk kalian masa depan. Jadi kalau kalian sedikit pesan kalau kalian punya adik ataupun teman-temannya, pastikan awasi memilih program tayangan TV yang berkualitas yang benar asalkan tidak merusak kekerasan yang sudah teruji teratur oleh KPI. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa follow sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara lain untuk membatasi kita untuk TV termasuk memilih program TV sesuai kategori usia manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.